Pimpin kami dengan kuasa urapan-Mu, Allah Roh Kudus, kepada setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Pimpin kami agar kami mendapat sesuatu pesan Allah di dalam diri kami secara pribadi. Ajarkan kami untuk tekun, untuk senantiasa taat kepadamu melalui firman yang akan disampaikan oleh-Mu sendiri melalui suara bibir anak-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada malam hari ini, saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus, apa kabar semua? Saya kira semuanya oke dan baik-baik, puji Tuhan, sehat ya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, tema kita adalah perbedaan antara bertahan diri di dalam menghadapi sesuatu gejolak hidup, ya, dan penguasaan diri. Ada satu perbedaan apa? Dan bagaimana kita menjalani bertahan diri dengan penguasaan diri. Kita akan melihat bahwa di dalam kehidupan manusia yang tidak stabil, ya kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang bisa sehat, kadang-kadang bisa sakit, kadang-kadang bisa frustrasi, kadang-kadang happy. Jadi tidak stabil. Ya, kita juga tidak tahu ya bahwa COVID-19 akan datang. Dia datang tanpa permisi dan terjadi secara mendadak. Dan tiba-tiba kita mendengar berita ini, kita tenang-tenang saja, akhirnya kita yang menghadapi sendiri. Di dalam 1 tahun ini kurang lebih, hidup di dalam new era, di dalam kebiasaan yang baru, dan kita tidak terpikirkan sejak kita hidup di bumi ini, rata-rata, saya juga demikian, umur segini baru ketemu COVID-19. Dan harus hidup dengan cara-cara yang baru. Tentu ada emosi, ada kemarahan yang mungkin tidak kelihatan. Tapi tata cara hidup kita, imajinasi kita, pengharapan kita, itu semua terjadi di dalam satu gejolak. Ya, bisa menjadi kekecewaan, bisa juga menjadi satu merasa gagal. Kapan ini selesai? Nah, aku mau bertahan dalam situasi seperti ini. Pertanyaan saya, berapa lama? Berapa lama kita kuat bertahan seperti ini? Walaupun sudah mulai dunia dengan vaksinnya, ya, dengan satu pengharapan baru, tapi apakah tuntas atau tidak, kita tidak dapat prediksi. Harapan, yes. Ya, mau bertahan ini dengan metode apa? Berapa lama? Ya. Dan metode atau caranya bagaimana? Dan siapakah andalanku? Ya. Dan semuanya ini adalah unsur manusia yang mengendalikan kita. Yang kita berpusat kepada satu kekuatan manusia, andalan kepada diri manusia, akhirnya kita gagal. Yang tidak emosi jadi emosi, yang tadinya orangnya peramah jadi pemarah, yang tadinya orang yang sabar sekarang menjadi tidak sabar. Berbagai-bagai perubahan hidup secara emosional. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, apakah ini pencobaan dari Tuhan? Bahwa Tuhan itu
menghukum manusia dunia ini. Saya kira tidak demikian. Allah tidak mempunyai rencana demikian. Namun hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Itu yang tadi saya katakan belum pernah terjadi di dalam zaman kita ini. Kasian ya bagi yang mau sekolah tidak bisa offline, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman lainnya, bermain-main seperti waktu kita masih kecil. Dan ini semua hilang. Ya. Namun apa yang akan kita hadapi? Saudaraku, mengapa kita tidak bisa menghadapi secara manusia dengan kekuatan manusia? Karena manusia seperti saudara dan saya, itu hanya debulah aku. Kita tidak hanya nyanyi pada saat Prapaskah, dan memang demikian. Ya. Kalau debu itu tidak memiliki satu keunggulan apapun untuk melawan musuh-musuh yang ada di sekitar kita, dan musuh yang paling besar adalah aku sendiri. Yaitu diri kita sendiri, itu adalah musuh yang paling besar, yang susah untuk kita kalahkan. Mulut mengatakan, aku tidak mau lagi. Berapa kali kita keluar masuk kamar pengakuan, aku tidak mau lagi, aku mengaku, aku menyesal. Kembali lagi. Kita melakukan hal-hal yang sama, kesalahan yang sama, self-control-nya tidak ada. Musuh yang kedua adalah musuh yang suka mondar-mandir, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya. Tuhan tentu tidak menciptakan setan, tetapi dia adalah malaikat Tuhan tadinya yang jatuh, yang ingin melawan Allah. Jadi mulai dari malaikat sendiri, ya, yang mempunyai keinginan untuk menyamai Tuhan, disitulah letaknya kehancuran. Dan dia kalau dibuang, bukan hanya buang ke bumi, ya, tetapi ke neraka. Ada satu tempat bagi mereka. Dan oleh karena mereka itu tidak hanya sampai di situ, hidup saudara dan saya dari lahir sampai dewasa, sampai meninggal, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 10, bahwa manusia itu hidup umurnya itu 70. Kalau dia kuat, 80 atau lebih. Jadi sangat singkat hidup saudara dan saya. Nah, sekarang kita ingin memperbaiki atau menyetir sendiri hidup ini seturut kehendaknya, seturut kekuatannya. Karena kita adalah debu, kita adalah daging. Ya, tadi dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu, mengatakan singa yang mengaum-ngaum, artinya dia mencari mangsa. Ya. Tanpa seizin kita, dia tidak dapat menerkam kita. Kecuali kita membuka. Kenapa kita membuka? Kita tergiur oleh sesuatu keinginan, baik keinginan daging, kelemahan sebagai manusia yang rapuh. Kenapa rapuh? Memang debu. Debu tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai daya apa-apa. Ya, makanya Yesus sebelum naik ke surga, kita sebagai ciptaannya, dia tahu bahwa manusia tidak bisa bertahan. Dia minta kepada Bapa untuk memohon mengirimkan seorang penolong yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Aku akan pergi kepada Bapa dan dia akan mengirim seorang penolong yang lain. Kenapa harus kirim? Saudara, kita adalah debu. Tanpa pertolongan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi saya katakan bertahan. Berapa lama? Kenapa banyak
orang sakit jiwa, kenapa banyak orang jatuh, meloncat dari bangunan yang tinggi, kenapa banyak orang membunuh diri, kenapa banyak orang yang sudah kehilangan akal budinya, ya. Itu semua terjadi karena nggak kuat. Depresi demi depresi datang terus-menerus. Ya. Tadi yang bisa pergi jalan-jalan ke tur, atau makan bersama pada hari Minggu, atau ke gereja, berkomunitas dengan umat yang lain, ya sekarang tidak bisa. Mungkin hanya yang sementara ini adalah yang di bawah umur 60. Yang tua-tua tidak dapat lagi. Nah, hal-hal seperti ini, saudaraku, kita butuh pertolongan dari Allah. Ya, pertolongan dari Allah ini, saudaraku, ya, dikatakan perbedaan tanpa penguasaan diri dengan tadi bertahan diri tadi, ya, menahan diri untuk tetap bekerja, itu ada perbedaan, ya. Sebab kalau tanpa penguasaan diri, akibatnya adalah Galatia 5:21c. Itu jelas. Oleh karena itu saya baca dulu ada 15 jenis produk-produk setan yang ditawarkan setiap hari, setiap saat, sesuai dengan kondisi hidup kita. Ya, kalau kita lagi sedang lagi off, lagi kurang sesuatu, iblis itu datang untuk memberi entertain atau hiburan dengan perbuatan daging. Di situ dikatakan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 bahwa percabulan itu perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemahbukan, pesta pora, itu dan sebagainya, masih banyak. Itu datangnya berasal daripada dominion of the darkness, atau datang dari satu komunitas atau kerajaan yang berasal daripada setan. Nah, ini tiap hari ditawarkan kepada kita. Makanya dikatakan tadi dalam 1 Petrus 5:8, iblis itu mengaum-ngaum, artinya mencari. Artinya, apabila saudara dan saya lengah, apabila kita lagi ngantuk, rohani kita tidak selalu siap, ya, seperti kalau sebagai tentara, prajurit Yesus, kita harus selalu siap. Saya tidak pernah melihat kalau ada tentara yang ngantuk kalau lagi perang. Dan ini adalah peperangan roh. Walaupun tidak kelihatan, memang dia tidak kelihatan. Kalau kita perang terhadap COVID-19, itu juga nggak kelihatan. Ya, tetapi dia ada. Dan kita lebih percaya kepada COVID-19. Makanya kita pakai masker. Makanya kita pakai cuci tangan, ada 3M, ya, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, karena kita percaya ada virus itu, walaupun tidak kelihatan. Tetapi kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah, itu sudah disediakan, tapi kita nggak percaya. Kita mau hidup di dalam sesuatu kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan stres, penuh dengan ketakutan, risau. Kita takut ke situ. Kapan selesai? Kapan berakhir COVID-19 ini? Banyak orang kadang-kadang tanya, gimana ya Pak Isaac, kalau menurut Pak Isaac bagaimana? Saya bilang, saya bukan tukang ramal. Saya bukan tukang ramal. Tapi satu hal yang pasti, kita mempunyai iman. Sebelum COVID-19 ini
datang tanpa permisi ya ke dunia ini ya dengan caranya yang kita tidak paham itu. Yang pasti ada sekarang ini. Allah sudah tahu. Tapi kalau Allah sudah tahu, kenapa harus diizinkan? Itu urusan Allah, otoritas Allah dengan maksud tertentu yang kita tidak paham. Kita hanya boleh prediksi untuk menerka, Tuhan mungkin mau ini, Tuhan mungkin mau supaya kita lebih disiplin, lebih bersih dan sebagainya. Pasti ada hal-hal yang positif. Nah, saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan Yesus, satu hal yang sering datang bahasanya ini dari surga, jangan takut. Ya. Sebab kita sudah diberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, penguasaan diri ini adalah salah satu buah daripada Roh Kudus, bukan buah-buah roh, bukan, tetapi buah roh dengan 9 ciri khas, 9 jenis ya dari buah itu. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya, ingat ya, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang kita bicara malam hari ini. Yang 3 lagi apa? Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. 9 jenis ini adalah satu buah roh. Dengan ciri-ciri yang berbeda. Sifat-sifat yang berbeda. Dari semuanya itu, saya sendiri pribadi melihat penguasaan diri itu tidak mudah. Karena nggak bisa produksi sendiri. Penguasaan diri ya dengan bertahan diri itu beda. Bertahan diri mungkin kita dengan daya upaya sendiri manusia, tapi debu dia. Penguasaan diri, saudaraku, kita perlu sumbernya, yaitu dari Roh Kudus. Tidak ada mesin, tidak ada metode yang lain selain daripada mohon kepada Roh Kudus, berilah kami penguasaan diri. Ada kerendahan hati, ada kebijaksanaan, itu masih banyak yang kita mohon. Ada keadilan, ya, kerendahan hati, semuanya itu mencakup, ya, tetapi tidak tertulis di situ. Nah, saudaraku, tanpa penguasaan diri, apa akibatnya? Ya, kita dididik dari sekolah minggu sampai hari ini sudah dewasa dan sudah pelayanan, banyak yang dari kita pelayanan. Ya, kita mau dituntun untuk melakukan atau sanggup untuk melakukan perintah-perintah Allah. Hidup seturut kehendaknya. Hidup seturut keinginan Allah untuk menyenangkan hatinya. Tetapi manusia gagal. Saya mau beritahukan, bukan pesimis. Ya, pertama, sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa warisan ini, sampai hari ini kita merasakan akibatnya. Makanya kita jatuh bangun. Karena tidak ada orang yang mengatakan, sorry Pak Yosef, mulai sekarang saya keluar dari kamar pengakuan dan saya sudah mengaku dosa untuk perayaan Paskah nanti, saya tidak akan melakukan dosa lagi. Berani? Apakah kita berani mengatakan, mulai besok saya tidak akan melakukan dosa lagi? Kalau tidak berani, berarti kita mau ya? Oh enggak, kita tidak mau. Kelemahan ini ada di dalam setiap manusia. Itu akibat dosa warisan. Tuhan tahu dalam kelemahan kita. Adam dan Hawa saat digodain oleh setan untuk memakan buah pohon tentang hal pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan engkau makan, tetapi dia mau makan. Kenapa? Penguasaan dirinya tidak ada.
karena ingin menyamai Tuhan. Karena iblis mengatakan dalam bentuk ular, mengatakan, kalau engkau makan buah ini, ya, kamu akan seperti Allah. Di Allah itu apa itu, saudaraku? Ya, bukan seperti Allah dalam sempurna seperti kita. Seperti Allah artinya mempunyai otoritas yang tinggi, ya, mempunyai kuasa, menciptakan ini, menciptakan itu. Itu maunya Adam dan Hawa. Akhirnya mereka gagal mentaati perintah Tuhan, dosa warisan diturunkan. Ini adalah sebuah dosa kesombongan yang ditawarkan oleh iblis dari dahulu, sekarang sampai akan datang. Itu paling laris. Ya. Belum lagi dosa iri hati sebagai dosa pokok, 7 pokok dosa. Ya, dosa iri hati, dosa dengki itu bukan hanya terjadi di dalam dunia, tetapi terjadi juga di dalam komunitas-komunitas rohani. Ya. Waktu Kain mengadakan satu persembahan, korban persembahan kepada Tuhan, dia tidak mempunyai rencana untuk membunuh Habel, sama sekali tidak. Karena datang, seperti kita datang ke gereja, dia mempersembahkan korban untuk menghormati, memuji Tuhan. Tetapi pengorbanannya tidak diterima. Adiknya Habel diterima, diindahkan Tuhan. Terjadilah satu gejolak hati, inilah kelemahannya manusia. Dia tidak mempunyai rencana untuk membunuh adiknya. Tapi dia mengajak adiknya ke padang dan jalan-jalan ke sana. Akhirnya dihabisin, saudara. Namun Tuhan yang baik tetap memelihara orang yang lemah, yang jatuh. Saudaraku, sampai hari ini, Tuhan yang baik tetap baik. Tadi sudah dinyanyikan, teramat baik. Itu tidak bisa diterjemahkan atau didefinisikan, nggak bisa, saudaraku. Karena Allah itu mempunyai kodrat, memang dia baik. Nah, kenapa kalau kita tahu Allah itu baik, kita masih khawatir, kita masih risau, kita masih takut masa depan bagaimana ini? Bisnisnya sudah drop, ya, ekonomi sudah begitu roboh, ya di mana-mana orang sudah susah mencari kehidupan yang baik. Ya. Tabungan di bank sudah mulai merosot. Ada kekhawatiran, saudara. Orang tua semakin tua, semakin lansia. Penyakit semakin tidak diundang, semakin datang. Banyak cara-cara untuk khawatir yang iblis sodorkan. Dan itu adalah produk-produk setan. Jangan entertain. Ya, kalau kita sudah mulai khawatir, sudah mulai resah, sudah mulai depresi, stop. Dan katakan kepada setan, di dalam nama Tuhan Yesus, enyahkan dari sini. Saudaraku, kita harus berani. Karena dengan kuasa nama Yesus, kita boleh hindari hal-hal yang demikian. Nah, saudaraku, tadi mengenai Adam dan Hawa, ya, yang itu dosa kesombongan, diturunkan kepada Kain dan Habel, dosa iri hati. Dosa iri hati menyambung kepada pembunuhan. Saya mau teruskan lagi, Raja Saul, raja pertama Israel, waktu dia pulang dari perang, ya, dia dapat pujian. Demikian juga Daud. Tapi Daud itu berlaksa-laksa. Ya, sedangkan Raja Saul biasa-biasa. Di situ timbul iri hati lagi. 1 Samuel 18 ayat 8. Gagal penguasaan diri di dalam dirinya Saul. Dia bermaksud untuk membunuh Daud. Saudaraku, waktu Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh, untuk membalas Raja Saul, untungnya Daud mempunyai penguasaan diri. Dia melihat Saul itu adalah seorang yang raja yang sudah diurapi Tuhan. Dia paling-paling dengan gunting pakaian sedikit,
menandakan, membuktikan bahwa kalau aku mau membunuh engkau, ini buktinya. Tapi aku tidak. Disitulah membuat Raja Saul bertobat. Dalam masa Prapaskah ini, gereja mengajak kita untuk bertobat. Bertobat itu bukan spanduk. Bertobat itu bukan pengumuman. Bertobat itu bukan poster. Bertobat itu bukan jadwal, kalender. Bukan, saudara. Bertobat itu adalah jalan tunggal, harga mati untuk masuk surga. Sebab hanya orang yang sombong tidak mungkin bertobat. Merasa diri tidak mempunyai dosa. Jadi penguasaan diri ini ya itu dikontrol oleh bukan Roh Kudus lagi, tapi disetir oleh iblis. Seperti apa? Anak sulung ya gagal menguasai diri karena iri hati terhadap adiknya yang bungsu itu, yang hilang telah kembali dibikin satu pesta ya oleh orang tuanya. Sampai dia ingin pamer-pamer sendiri bahwa saya dulu bersama papa, tapi segalanya saya tunduk taat, tetapi tidak pernah dibuat sesuatu pesta bersama teman. Itu pamer rohani, saudara. Berapa kali saudara dan saya pamer-pamer rohani secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Gagal penguasaan diri, saudaraku. Itu adalah sesuatu yang bahaya. Tadi sudah kita katakan, bacakan di Galatia 5:21c. Ya, saya bacakan sekali lagi. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian itu apa? Yang 15 macam tadi, dosa-dosa, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sudah dicatat, saudara. Tidak akan mendapat bagian. Jangankan masuk, bagian aja kita nggak dapat masuk. Kalau kita nggak bisa kontrol diri dengan baik. Artinya saudara dan saya hidup ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Rohnya harus senantiasa hidup di sini. Ya, itu harus selalu berkobar-kobar. Tahu nggak, seperti orang jual sate. Jual sate, kalau nggak ada langganan, itu arangnya itu akan menciut dan meredup. Tapi kalau ada langganan datang, halo Pak, mau pesan berapa satenya? Oh, saya minta 1 piring 10, ya, ini 20. Langsung si Bapak itu, tukang sate itu ngipas-ngipas. Begitu ngipas-ngipas, arangnya itu tiba-tiba air apinya keluar. Itu Roh Kudus, harus dikipas terus, saudaraku. Tidak boleh mengatakan saya sudah dibaptis, ya sudah, pokoknya ke gereja, pokoknya ikut seminar, pokoknya ikut retret, pokoknya melayani. Tidak bisa, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh membakar, ya, mengobarkan cinta kasih Allah, sehingga kita boleh menjadi proaktif keluar. Kalau enggak, kita jadi orang yang sopan-sopan, Katolik yang sopan, yang santun. Nggak cukup, saudara, begitu. Ya. Tetapi Daud ada satu hal yang gagal. Dia tergiur oleh nafsu seks. Dia begitu banyak istri, sebagai raja mau ambil siapa saja, boleh. Ada gundik-gundik banyak juga. Tetapi ada satu hal, iblis itu licik. Ini beda. Ini istrinya Uria. Dan Uria sedang perang. Kesempatan. Pada waktu dia mengintip, dia lagi mandi, si Bathsheba itu, disitulah dia panggil. Karena dia mempunyai otoritas. Saudaraku, sampai nafsu seks ini terjadi, si Uria juga dibunuh. Bayangkan, saudara. Jadi, kuasa dosa ini bukan hanya dosa saja, tapi ada power. Harus saudara dan saya kontrol. Ya. Dalam Kejadian 1 mengatakan kamu harus menguasainya. Ya, waktu dia datang menggoda, mengetok pintu, dia harus menguasainya. Kalau tidak, itu namanya mengaung-ngaung, ya, untuk menerkam kita. Saudaraku,
dalam masa prapaskah ini kita harus lebih serius. Makanya dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami, janganlah mengizinkan kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tolong Tuhan, bebaskanlah kami dari yang jahat, si jahat, the evil. Bebaskan. Ya, hindarilah kami, karena kami nggak kuat. Nah, inilah saudaraku, untuk berbuat yang baik, manusia tidak perlu diajar. Untuk berbuat, maksud saya, untuk berbuat yang jahat, manusia tidak perlu diajar. Tapi justru berbuat yang jahat, yang baik, kita harus ada penguasaan diri. Aku ingin berbuat baik, tapi orang nggak senang sama saya. Saya nanti kehilangan teman dan sebagainya. Jadi ini satu penguasaan diri, saudara. Jadi penguasaan diri ini adalah satu harga mati yang harus ada pada setiap anak-anak Tuhan, saudara. Kita tahu bahwa dalam pencobaan iblis ini, mencoba Yesus setelah 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa. Dia tunggu pada saat yang tepat sekali. Saat tubuh ini lapar, dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11. Tubuh Yesus mau diserang. Ya, dia tidak mengatakan kepada Yesus begini, jika engkau lapar, jadikanlah batu ini menjadi roti. Pas. Tetapi dia ingin mencuri ya statusnya. Ya, kalau kita mengatakan, lu tahu nggak gue ini siapa? Nah, disitulah iblis bekerja. Jika engkau anak Allah, jadi status yang diserang, bukan karena jika engkau lapar. Supaya Yesus menyalahgunakan kekuasaannya, statusnya. Memang gue ini anak Allah, gue bisa kok. Jadi Yesus ini penguasaan dirinya, karena dia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi dia perlu ada sesuatu latihan roh, di bawah pimpinan roh, karena dia dibawa oleh roh ke padang gurun. Ya. Dingin ya dingin sekali, panas ya panas sekali, ada binatang liar juga segala macam. Jadi banyak godaan. Kalau dia tidak lulus di dalam pencobaan ini, bagaimana dia bisa masuk di dalam sebagai penebus? Bagaimana dia bisa jalan salib, jatuh 3 kali? Bagaimana dia harus menahan banyak, didera, dipukul, diolok-olok? Ini penguasaan diri, saudara. Mungkin ada orang mengatakan, Pak Yosef dari tadi panjang lebar ngomong begitu, saya juga ngerti. Kan dia kan Yesus. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mengaku bahwa engkau Yesus adalah Tuhan tinggal di dalam kamu, kamu harus hidup seperti Yesus telah hidup. Saya bacakan ini ayatnya. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Ini penting, saudaraku. Sebab biasanya orang mengatakan, itu kan Yesus. Ya, walaupun dia juga sungguh Allah dan sungguh manusia, tetapi dia tetap Allah, kan? Saudaraku, kita sebagai orang yang percaya atau orang beriman, di situ dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia besar, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Tolong catat. Jadi saudara dan saya wajib hidup seperti Yesus. Makanya dalam seminar hidup baru dalam roh, SHDRK, ya, sesi terakhir adalah hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Itu adalah puncaknya. Bukan pencurahan roh, puncaknya. Banyak orang salah kaprah ke situ. Ya, walaupun tiap-tiap sesi itu penting, tapi puncaknya, tujuannya adalah hidup seperti Tuhan Yesus sudah hidup.
dia hidup dengan penguasaan diri. Kita mau hidup seperti itu juga. Karena sudah dijanjikan Roh Kudus dalam baptisan, sakramen baptis kita sudah diberi Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak pakai, seperti arang yang sudah dingin, ya salah siapa? Nggak pernah baca firman Tuhan. Yang itu nggak dikipas itu namanya. Nah, Yesus mengatakan begini, Yesus melawan dengan pedang roh, itu senjatanya Allah. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ulangan 8 ayat 3. Sekarang bagaimana dengan masalah perut kita, ekonomi kita, keluarga kita? Kadang-kadang kita mulai meragukan pemeliharaan ilahi. Kita mulai meragukan. Ya, sudah capek hidup seperti ini, lelah. Ya. Saudaraku, jangan menggadaikan imanmu dengan sepotong roti atau segumpalan harta. Ya, kalau kita pergi dari dunia ini, kita nggak bawa. Atau kedudukan yang empuk. Tidak, saudaraku. Jangan menggadaikan ini. Iblis itu mau mencuri ini. Tapi kita harus datang kepada Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan harta, bukan US dollar yang ditambahkan, saudaraku. Kesehatan, damai sejahtera, produk-produk kerajaan Allah. Yang kita pikirkan itu adalah produk-produk dunia, sorry. Ya, mungkin itu adalah penting, pasti ditambahkan. Tapi yang maha-maha penting, habis selesainya tugas kita di sini, kita diajak, ditunggu, dirindukan bersama-sama dengan Allah. Saya berbincang-bincang dengan teman bahwa ada api penyucian. Ya. Api penyucian seakan-akan, seolah-olah Tuhan biarin aja, ya salahmu sendiri. Ya di api penyucian, orang mengatakan berapa lama? Atau kita doa arwah, misa arwah, apakah dia, keluarga kita, leluhur kita sudah ke surga atau masih di api penyucian? Gak ada yang tahu kan? Tetapi kita mempunyai iman bahwa Allah merindukan orang-orang yang ada di api penyucian. Ingin ketemu, ingin anaknya mengalami sesuatu yang hidup yang kekal. Ya. Memang dia sudah dalam surga, tetapi belum masuk. Sudah di tepi, karena belum cukup kudus. Berapa lama? Allah rindu, saudara. Ya, percaya Allah yang baik itu rindu supaya kita boleh dijemput, boleh bersama-sama dengan Dia. Kedua, Yesus, jiwa Yesus atau nyawa Yesus yang diserang oleh iblis. Ya. Tujuan iblis menggoda Yesus adalah mencelakakan jiwanya. Dengan cara menggoda Yesus agar menjatuhkan dirinya ke bawah hubungan Allah, baik Allah, dengan didukung oleh para malaikat. Saudaraku, Yesus bisa berbuat demikian karena firman Tuhan mengatakan demikian dalam Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Ya, jadi si iblis itu yang lebih hafal daripada kita mengutip ayat ini untuk disodorkan karena Yesus itu firman yang hidup. Oh iya ya, memang benar. Nah kalau Yesus percaya kepada iblis godaannya, dia akhirnya nggak ada penguasaan diri. Tapi Yesus yang komit ini adalah memilih jalan salib. Jalan salib yang penuh dengan kemuliaan, ya, yaitu karya keselamatan manusia. Itu adalah tujuan dia datang kepada di dunia ini sebagai Mesias, bukan Mesias raja dunia untuk menghabisi penjajahan Romawi, bukan. Tapi Yesus mengatakan dengan pedang roh, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 16. Secara kejiwaan manusia dicobai merasa paling hebat ya, paling pinter, paling jagoan, jam terbang sudah tinggi, itu adalah kejiwaan manusia dan statusnya. Saudaraku, kadang-kadang kita dalam seperti bangsa Israel
Masih ada Tuhan nggak ya dalam masa COVID-19 ini? Saudaraku, ini kadang-kadang kita keterlaluan. Apapun masalah kita, ya, dalam tidur saudara dan saya tiap malam itu adalah anugerah. Yesus ada di sana menemani kita, menjaga jantung kita, menukarkan segala hormon-hormon, ya, memulihkan segala sel-sel yang baik kembali, itu Tuhan memberi. Sehingga besok pagi saudara dan saya segar kembali. Ini adalah penjagaan Tuhan. Ya. Mungkin saudara dan saya tidak lihat, tapi kita percaya. Yang ketiga, yang diserang oleh setan adalah cinta harta dunia atau mamon. Matius 4 ayat 8. Yesus diperlihatkan kerajaan dunia agar sembah iblis. Saudaraku, waktu saya melayani di Malaysia, saya belasan tahun di sana melayani. Di Semenanjung, artinya di Ipoh, Kuala Lumpur, Johor, itu satu daerah. Tapi Malaysia juga ada yang di Sabah, Sarawak juga, Sabah di atas lagi, Sarawak agak ke selatan. Banyak anak-anak muda yang dikirim oleh orang tuanya sekolah di Semenanjung. Ya, satu dan lain hal, mereka tidak kuat di dalam iman. Setelah selesai universitas, ya mereka sudah dapat satu pekerjaan, tetapi pas-pas saja ada kirim uang lagi ke kampung dan sebagainya. Tiba-tiba ada penawaran yang lebih, dengan gaji, dengan fasilitas yang baik. Syaratnya menikah dengan gadis lokal yang mayoritas adalah Muslim. Ya, kalau anak-anak yang dari Malaysia, dari Sabah itu tidak kuat dalam iman, ya kenapa ini kesempatan ini nggak dipakai? Terus mereka menjadikan rumah tangga, ya, melepaskan, dan dia murtad, melepaskan iman Katolik, dia menolak, akhirnya dia mendapat hadiah duniawi. Itu yang dipersembahkan iblis kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ini kan manusia. Penguasaan diri kalau tidak ada, kapan lagi kan? Mau kerja sampai kapan? Ini ada satu kedudukan yang baik, kekayaan, fasilitas, mau apa lagi? Saudaraku, Yesus mengatakan begini, dia pakai senjata Allah, pedang rohnya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Penguasaan diri bukan hanya soal seks seperti yang dilakukan oleh Daud, Raja Daud. Tapi banyak hal lagi. Keinginan-keinginan ini dan hal-hal yang tidak bisa lepaskan. Karena ini daging, saudara. Yesus berhasil mengalahkan iblis dengan satu penguasaan diri yang mantap dan ketaatan kepada Bapa yang absolut tanpa goyah dengan pedang roh. Bagaimana pedang roh saudara masih diasah atau taruh saja di atas lemari, tidak pernah digosok, tidak pernah dibersihkan. Nah, pedang roh ini, saudaraku, harusnya sudah kumal. Saudaraku, sudah kumal. Bolak-balik. Ya. Karena ini adalah bagian hidup saudara dan saya. Berelasi dengan Tuhan Yesus setiap saat. Tiga strategi penyerangan iblis atas manusia dengan produk-produknya yang sangat laris tapi membinasakan. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 16. Itu keinginan daging. Dia roti daging kita. Kita harus makan. Ya. Ini adalah masa puasa pantang. Ya.
Bukan hanya soal daging saja. Apa yang kita ingini kita mulai pantang. Ya. Keinginan mata, yaitu serakah dan nafsu jahat. Kita sudah memiliki, tapi ingin lagi memiliki. Ya. Apakah dalam pasangan hidup atau harta benda, ya, udah nafsu jahat ini. Niat-niat yang tidak baik, yang tidak cocok dengan karakternya Allah. Padahal kita ini statusnya adalah anak Tuhan. Ya, jadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, popularitas, ingin dipuji, gila pujian, gila hormat, cari muka di dalam pelayanan dengan motivasi yang munafik, memberi sedekah, baksos dan segala macam, ya, supaya dilihat orang. Berpuasa seperti orang-orang munafik, ya, dilihat orang. Matius 6 ayat 1 hingga 18. Ini jelas semua Yesus paparkan ya, di dalam Injil yang kita baca, ya, bahwa kita ini kalau berdoa datang satu relasi dengan Tuhan tanpa, bukan di tikungan-tikungan seperti para ahli Taurat. Di situ juga harus jelas, saudaraku. Jadi penguasaan diri dalam doa, dalam bidang rohani, kita juga harus hati-hati. Nah, jalan keluar untuk penguasaan diri bagaimana? Dari tadi kita sudah bicara tentang penguasaan diri, ya, dari Roh Kudus. Caranya bagaimana? Pertama, saudaraku, adalah relasi pribadi. Doa harus ada waktu, beri waktu. Karena waktu ini datang dari Tuhan, kita harus sisihkan kepada Tuhan yang terbaik. Ya, misa harian, menerima komuni, tubuh dan darah Kristus sesering mungkin. Ini yang membuat kita kuat. Ya, makin menghormati, makin menjaga perasaan Allah. Banyak orang datang ke gereja yang tidak sedikit melakukan hal-hal yang demikian. Transaksi terjadi di dalam misa dengan handphonenya dan sebagainya. Pikirannya melayang, hanya orang sebagai orang yang duduk di dalam gereja. Itu juga sangat menyusahkan hati, memberatkan hati Allah. Kedua, hidup dalam roh, oleh roh, dan melalui roh. Jangan lupa, hidup oleh roh, melalui roh, dan di dalam roh. Ya, through him, with him, and in him. Ya, dalam Roma 8 ayat 5 hingga ayat 6. Kalau saya baca mungkin waktunya nggak cukup. Tolong dicatat Roma 8, 5 hingga 6. Dan yang ketiga adalah merenungkan firman. Ya, ya, mencintai firman Tuhan. Kenapa harus direnungkan? Kadang-kadang kita baca, kita nggak ngerti, seperti Bunda Maria. Dia nggak ngerti, tapi dia menyerahkan secara total. Ya, itu penguasaan diri Bunda Maria luar biasa. Waktu anaknya mengatakan, mengapa engkau mencari aku di sini? Bukankah engkau tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Di bahasa ini nggak ngerti, nggak cocok dengan telinga seorang manusia. Apalagi Bunda Maria waktu itu masih baru melahirkan, tidak lama, Yesus waktu umur 12 tahun. Ya. Belum lagi waktu pentahiran dikatakan bahwa engkau akan ada satu panah yang tajam menusuk hatimu. Itu juga satu shock yang luar biasa. Tetapi Bunda Maria dengan rendah hati, sabar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini penguasaan diri. Ya, waktu Yesus hilang, setelah dari Yerusalem, ya 3 hari harus cari. Apakah suami istri gontok-gontokan? Ya, mengatakan, lu, gua giran dia sama lu mana gua tahu katanya. Jadi mulai bertengkar. Bunda Maria dan Santo Yosef tidak demikian, saudaraku. Penguasaan diri itu betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena sumbernya dari Roh Kudus. Manusia nggak bisa. Ya, jadi kita betul-betul harus mengandalkan kepada Roh Kudus sendiri.
Jadi penguasaan diri ini, saudaraku, menghadapi segala situasi yang kita tidak harapkan. Ya, kita harus taat dan kita harus betul-betul mengandalkan kepada Tuhan. Dengan tidak mengeluh atau khawatir, putus harapan, patah semangat. Ya. Tapi penuh penyerahan kepada penyelenggara ilahi. Ya. Mengeluh tidak dapat pergi, tidak dapat satu jalan keluar. Ya, kalau mengeluh saja. Saya sudah lama nggak ke restoran makan di sana. Saya sudah lama tidak tur ke luar negeri. Saya sudah lama tidak mengunjungi sanak saudara saya di luar negeri. Ya, semuanya sia-sia, saudaraku. Sebab dengan sikap di atas itu, ya, pandemi ini juga tidak akan berlalu. Masalah hidup tetap ada dan belum bisa terselesaikan. Penguasaan diri, saudaraku, adalah mutlak. Ya, mengapa harus ada penguasaan diri? Karena orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kata Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi tinggal diserang oleh musuh. Kedua, mengapa harus ada penguasaan diri? Karena justru karena itu dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 hingga 7. Saya bacakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan ketekunan kesalehan. Itu semua adalah buahnya. Juga dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga ayat 4 bahwa ujian itu merupakan satu kebahagiaan. Ya. Karena ujian menghasilkan ketekunan tadi sudah dikatakan. Dan Yakobus 1 mengatakan itu akan menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang menghasilkan utuh, sempurna, tidak bercacat. Kalau tanpa melalui ujian-ujian ini, kita ini nggak tahu berapa berat yang kita bisa angkat tiap hari. Dan utuh sempurna, jadi tidak kekurangan sesuatu. Apapun masalahnya datang, ombak badai datang, segala macam, kita tenang-tenang saja, karena sudah terlatih. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Ya tahu? Ya, pimpinku jadi pemenang, bukan menjadi pengecut, bukan jadi pecundang, saudaraku. Oleh karena itu, dalam pengendalian diri kita butuh kesabaran. Karena di dalam kesabaran itu bukan suatu yang terpaksa. Saya harus sabar karena terpaksa. So tidak, saudaraku. Ya, karena di dalam kesabaran itu ada karena kita mengasihi. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4. Ya, kapan itu kita perlu bersabar? Kapan? Saat terjadi ketegangan, hidup dalam keluarga, kesehatan, financial problem, benturan ya satu sama lain antara pasangan hidup, antara orang tua dengan anak, menantu, terlebih dengan sakit penyakit kita. Ya, kesabaran itu bukan suatu keterpaksaan tadi dikatakan, tetapi juga karena atau kemarahan yang tertekan, melainkan karena hati kita mulai dilatih untuk belajar mencintai, memahami kekurangan orang lain, mengedepankan orang lain. Bukan karena gampang untuk berbicara dan susah dilakukan. Dengan Yesus, dengan Roh Kudus, ya kita belajar. Seberapa panjang sabar itu? Kesabaran manusia kan sangat terbatas. Oke, kali ini saja, lain kali saya tidak terima lagi. Itu kan manusia. Ya. Pandemi ini sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Ya. Tapi satu hal, jangan bersungut-sungut. Kalau kebebasan kita terkekang, ya dikontrol, ya mau sampai kapan, tetap kita panjang sabar. Mazmur 103 ayat 8 mengatakan kita belajar seperti Tuhan Yesus, seperti Allah yang panjang sabar terhadap setiap pemberontakan saudara dan saya.
Kita berontak kepada Tuhan. Ibrani 10:17. Walaupun sebakul apapun dosa kita kumpulkan kepada Tuhan, Dia tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Dan Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Itu adalah karakternya Allah. Jadi saudara mengenal siapa Allah kita. Bagaimana panjang sabarnya, kenapa saya sabar? Karena cintanya melampaui setiap dosa kita. Ya, jadi kita harus datang kepada Dia rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Karena Allah menentang orang yang congkak. 1 Petrus 5 ayat 5. Ya, di surga tidak ada orang yang congkak. Jadi sebelum kita naik ke surga satu hari, kecongkakan itu harus dibuang jauh-jauh, cabut, saudara. Ya, jangan mempertahankan diri bahwa memang sifat saya memang begitu. Saudaraku, itu adalah tipu muslihat setan. Karena sifat Allah sendiri adalah rendah hati. Untuk masuk ke dalam Allah, situasinya, frekuensinya, gelombangnya harus memadai, harus cocok. Kalau satu rendah hati, satu sombong, mana mungkin bisa cocok? Ya, mungkin kita mengatakan itu sulit, tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Ya, jadi sisa usia kita, saudaraku, jangan diobrolkan kepada satu sakit hati, ya, dendam, khawatir. Ya, justru pada saat Prapaskah ini kita mohon Roh Kudus memperbaharui, membakar sate ini dibakar lagi, ya, memperbaiki hidup kita. Jadi ada api Roh Kudus. Api itu menandakan satu kuasa, ya, saudaraku. Saya kira untuk menutup permenungan malam hari ini, saya akan memberi 3 tips ini. Dari Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Demikian juga Amsal 15 ayat 18. Dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudaraku, hidup ini singkat dari tadi saya sudah bicara tadi, ya, mengutip dari Mazmur 90 ayat 10, singkat. Oleh karena itu kualitas hidup kita, saudara dan saya, seumur berapa saudaraku, sampai saat ini adalah sisa. Ya, yang tinggal usia kita itu semuanya adalah sisa. Sisa ini jangan dikotori lagi. Kualitasnya harus diperbaiki supaya kita hidup ini betul-betul menyenangkan hati Allah. Bukan hanya lagu, menyenangkan hati Allah. Tetapi setiap perbuatan kita pikir, ini kira-kira menyenangkan hati Allah atau tidak ya? Kalau tidak, sorry. Ya, jadi semuanya berpusat, berfokus kepada kemuliaan Allah. Ya, setiap hari kita mau menyukakan hati Allah dengan perbuatan, pikiran, perasaan, emosi kita. Nah, saudaraku, beberapa poin ini saya sharingkan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, di mana saja Anda berada, boleh di-sharekan. Semoga Tuhan memberkati kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan kembali. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin. Terima kasih Pak Yosef Masri untuk firman dan pengajarannya malam hari ini. Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini ya. Saat ini kita mau memberikan persembahan, kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum kita masuk dalam persembahan, saya mau sedikit memberikan kesaksian sama ucapan terima kasih untuk doa-doa
Bapak Ibu semuanya selama ini untuk mama saya. Ya, sebagaimana kita ketahui Oktober yang lalu kami dikejutkan dengan sakitnya mama saya secara tiba-tiba yang tadinya sehat walafiat. Mama saya ini umurnya 71 tahun. Dia seorang keyboardis juga, mungkin Pak Yosef Masri sering lihat juga di PDP Kakak Rawamangun yang PD-nya Oma-Oma. Nah, ini keyboardisnya gitu. Ya. Oh, haleluya. Ya, jadi Oktober yang lalu mama saya tiba-tiba kena serangan stroke gitu ya, yang fisiknya sehat itu bisa tiba-tiba stroke. Kita semua kaget pada saat lagi doa koronka. Kita kan setiap hari doa koronka bareng jam 3 gitu ya. Pada saat doa koronka tuh mama tuh tiba-tiba lupa semuanya gitu. Kita bingung gitu, kok bisa nggak hafal orang setiap hari doa koronka bareng, tiba-tiba bener-bener pada saat doa koronka dia bilang nggak bisa gitu. Jadi sakitnya tuh bener-bener tiba-tiba, dan tiba-tiba dia juga kayak pikun, lupa gitu, nggak kenal kita semua, nggak kenal anaknya gitu, ini siapa, nggak tahu dia ada di mana, ini di mana sih dia begitu. Itu benar-benar tiba-tiba jadi sesuatu yang aneh buat kita semua gitu ya, yang benar-benar baru kali ini ngalamin ada keluarga yang kena stroke. Terus tiba-tiba juga ngomongnya susah gitu, ngomong susah, pelo ya namanya ya, ngomongnya salah-salah, ngaco, susah lah ya, pokoknya itu benar-benar tiba-tiba gitu. Kita kaget banget, pagi masih bisa diajak ngobrol, masih sharing gitu. Nah udah terus dirawat, terus wah sempat heboh gitu ya, dunia medsos juga sempat heboh, semua memberikan dukungan doa. Dan puji nama Tuhan, lambat laun kondisinya mulai membaik, walaupun saat ini masih daya ingatnya masih kurang gitu, masih benar-benar masih lupa tadi abis apa, ini apa gitu ya. Tapi sama kita anak-anaknya udah mulai ingat. Terus nah selama ini dia sering ngerasa sedih gitu, udah nggak bisa melayani lagi. Dia selalu bilang gitu, ini ya ibu udah nggak bisa melayani lagi ya gitu. Pokoknya dia merasa udah nggak bisa main keyboard lagi. Nah selama ini kan kita selalu doa bareng ya, pujian penyembahan bareng pagi, paling nggak pagi sama jam 3 itu kami selalu doa bareng pujian penyembahan. Selama ini kan saya yang main keyboard Bapak Ibu ya, dia selama ini cuman ikut duduk diem, nggak diem sih, tapi mau nyanyi dia juga susah. Tapi dia tuh sepanjang saya doa dia hanya penyembahan aja. Jadi dia bahasa roh saya juga bingung, dia selalu bahasa roh gitu. Untuk bahasa roh dia lancar sekali, untuk ngomong dia susah sekali, tapi untuk bahasa roh dia lancar sekali. Senandung roh itu dia benar-benar lancar. Saya juga bingung ketika dia bahasa roh dia ngomong apa sama Tuhan gitu ya. Nah singkat cerita saya tiba-tiba baru 3 hari yang lalu tergerak untuk yuk doa pagi kali ini, coba yuk ibu yang main gitu. Tapi dia selalu bilang nggak bisa, udah nggak bisa gitu, lupa gitu. Dia selalu bilang lupa nggak bisa. Terus aku bilang coba dulu gitu kan, coba dulu. Terus saya suruh duduk di keyboard gitu ya, terus saya yang pencetin dulu gitu, apa-apa aja gitu, dia tinggal main. Rupanya bener Bapak Ibu, ternyata dia bisa. Itu benar-benar yang saya kaget banget gitu, kaget banget. Yang dia bilang nggak bisa, dia bilang lupa, orang ngomong aja susah gitu ya, maksudnya daya ingatnya tuh memang belum pulih banget gitu. Tapi dia bisa Bapak Ibu, dia bisa ngiringin saya pujian penyembahan itu ada kali ya setengah jam lebih gitu kan, karena kita kalau doa lama. Terus kan kita kalau pujian penyembahan doa lagunya juga spontan gitu kan, nggak pernah habis ini lagu ini ya, habis ini lagu ini ya, nadanya juga spontan gitu. Ibu saya bisa loh gitu, dia bisa benar-benar mengalir ngikutin saya minta overtone, saya minta di nada ini, saya tanda begini, tanda 1, tanda 2, dia bisa. Luar biasa banget, itulah kuasa pujian penyembahan yang begitu dahsyat, pujian penyembahan yang setiap hari kita lakukan. Ternyata Tuhan bekerja lewat situ. Ya pada saat kita mungkin saya nggak tahu, mungkin pada saat bahasa roh juga Tuhan bekerja. Saya nggak tahu doa mama saya apa pada saat bahasa roh, tapi ya itu ingat waktu pengajaran SHDR ya gitu ya, ketika kita udah nggak tahu harus ngomong apa, kita udah nggak bisa berkata-kata apa, tapi ketika
tapi roh kita yang berbicara kepada Tuhan lewat bahasa roh. Itu deh, mungkin itu yang yang ibu saya lakukan gitu. Dia udah nggak bisa ngomong, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa, tapi dia cuma bisa bahasa roh, dan mujizat terjadi. Ternyata mama saya bisa. Dan malam hari ini dia akan mengiringi kita semua di dalam lagu persembahan, ya. Mari kita mau beri persembahan. Sebelum kita memberi, kita mau doa buat persembahan kita malam hari ini. Kita mau arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Untuk setiap berkat-berkat-Mu yang mencukupkan kami sampai dengan hari ini. Malam hari ini Tuhan, izinkanlah kami boleh memberi dari apa yang kami punya. Berapapun jumlah yang Tuhan mau taruh ke dalam hati kami untuk kami boleh berikan, inilah persembahan dari kami, dari hati kami. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan, dan kami mau beri yang terbaik, dan dengan penuh sukacita kami mau serahkan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Nah, kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Sambil Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, boleh ditayangkan slide persembahan kasihnya Om Steve atau Om Ignas. Ya, kita akan naikkan satu pujian, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Biar setiap hari-hari kita boleh terus menyenangkan hati Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, taat pada perintah Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Amin. Kuduskan. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu, boleh ditayangkan slide-nya. Tuhanku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu
kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap doa-doanya selama ini buat mama saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk Pak Yosef Masri untuk permenungannya malam hari ini. Tentunya banyak